Halo sobat-sobat review sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin udah familiar banget di telinga kalian. Ya, jurusan teknik mesin. Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita pikir ini cuman soal mesin atau otomotif, ya kalian harus tahu dulu kenapa disebut teknik mesin. Padahal di luar sana itu mechanical engineering. Jadi memang jurusan ini harusnya dikasih nama teknik mekanika ya. Tapi bahasa Indonesianya ditranslate sebagai teknik mesin. Jadi memang ada sedikit kesalahan di situ. Jurusan ini memang kelihatannya sih penuh dengan si dan solidaritas. Banyak banget cerita di balik jurusan teknik mesin ini yang perlu kalian tahu. Teknik mesin dengan segala kepopulerannya, solidaritas McMahon ternyata menyimpan tantangan yang bisa bikin kalian semua tercengang. Banyak banget ya persaingan, proyek, sampai ekspektasi industri yang nggak main-main di jurusan ini. Jadi kalau kalian pikir masuk jurusan ini cuman soal bisa ngoprek mesin, nggak juga. Ini tentang menghadapi realita yang bisa membuat kalian pikir, gua siap atau nggak sih masuk ke jurusan teknik mesin ini. Jadi siap nggak kalian mendengar fakta keras teknik mesin yang bakal membuat kalian berpikir ulang atau malah merasa tertantang masuk ke dunia teknik mesin ini? Kalau kalian udah siap, stay tune, mari kita selami lebih dalam tentang fakta keras teknik mesin ini. Di channel ini gue bisa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa video ini cocok buat kalian, pertama like dulu videonya, dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkannya. Teknik yang keras dan sulit. Pertama-tama kita harus setuju pada satu hal ya. Teknik mesin bukan untuk mereka yang mencari jalan mudah. Teknik mesin adalah medan tempur, intelektual, dan juga mental yang sesungguhnya. Tempat di mana logika, fisika, matematika bertemu dengan tantangan secara fisik yang nggak kenal ampun. Teknik mesin itu keras guys. Kita ngomongin kurikulum yang dijejali dengan materi-materi yang super kompleks. Fisika itu nggak cuman tentang gravitasi, tapi mekanika fluida, termodinamika, dan segala sesuatu yang terkait dengan perubahan. Matematika yaitu nggak cuman X tambah Y ya. Ini tentang kalkulus, diferensial, dan juga statistika yang membutuhkan konsentrasi dan juga dedikasi yang nggak main-main. Tapi ini nggak cuma soal akademis ya. Budaya teknik mesin itu unik. Mayoritas mahasiswanya laki-laki. Jadi semacam atmosfer yang tercipta itu ya persaingan yang kuat, tekanan untuk tampil tangguh, dan tentunya solidaritas muncul dari semua rintangan itu. Ini bukan tentang stigmanya ya, tapi memang ini realita yang sudah lama terbentuk di jurusan ini. Jurusan yang memang dikenal dengan karakternya yang tegas dan juga keras. Tapi jangan salah ya, semua itu nggak cuma soal kesan maco yang membuat orang jadi takut dan berpikir ulang masuk ke jurusan ini. Teknik mesin itu peranannya sangat penting. Mereka itu insinyur yang menjadi tulang punggung di industri atau pabrik. Tanpa mereka, roda perekonomian dan kemajuan teknologi kita mungkin nggak akan berjalan, dan kalaupun berjalan pasti lebih lambat. Jadi ini nggak cuma tentang keganasan dan juga dominasi kaum pria, tapi terdapat komitmen terhadap inovasi dan juga pengembangan ekonomi. Yang kedua, kompetisi yang ketat. Kali ini kita akan bicara tentang kompetisi yang ada di jurusan ini. Kompetisi yang levelnya ya tinggi banget. Bayangin ya, teknik mesin itu salah satu jurusan yang cukup sering ditawarkan di kampus. Kalahnya cuma sama teknik sipil. Tapi bedanya, teknik sipil punya lahan pekerjaan yang memang seluas lautan. Teknik mesin ya nggak seperti itu. Ada bedanya. Di sini ada semacam jurang antara mereka yang bisa mendapatkan posisi teknik mesin di perusahaan-perusahaan besar kayak di bidang energi atau oil and gas. Ada juga mereka yang harus puas dengan kerja di posisi yang biasa aja. Ya misalnya jadi teknisi AC atau kerja di bengkel. Ya memang bukan berarti pekerjaan itu nggak mulia ya, tapi dalam hal gaji dan prestis tentu ada perbedaan yang signifikan. Jadi sebenarnya kenapa bisa seperti itu? Ya banyak faktor. Salah satunya dari mana kalian lulus. Alumni dari kampus top dengan prestasi akademik yang mantap ya tentu saja punya pintu terbuka yang lebih lebar untuk pengembangan karir. Sedangkan yang lain ya bisa saja mencapai itu, tapi harus berjuang lebih untuk mencapai posisi yang sama. Jadi buat kalian yang memang tertarik ke sini, ini nggak cuman tentang seberapa keras belajar, tapi juga dari mana kalian belajar, dan juga selain nilai akademis tentu akan ada keperluan untuk soft skill, pengalaman praktek, dan koneksi. Semua itu ada peran pentingnya. Work-life balance yang kurang. Kita lanjut ya, fakta ketiga tentang work-life balance. Sesuatu yang mungkin banyak di antara kita anggap penting, tapi banyak juga yang menganggap itu overrated. Work-life balance di dunia teknik mesin, entah itu di posisi papan atas atau yang dianggap bawah, nyatanya ya memang work-life balance di sini itu ya kurang seimbang. Dari pendidikan yang ketat, suasana kampus yang berat, penuh tantangan, itu adalah bayangan awal dari apa yang akan dihadapi oleh lulusan
lulusan teknik mesin di dunia kerja. Para insinyur mesin ini nggak cuma akan menghadapi proyek yang kompleks, jam kerja operasional yang nggak manusiawi, shift yang panjang, kadang on call 24 jam, dan semua kondisi kerjanya ya nggak bisa dibilang kantoran yang nyaman ber-AC. Di sisi lain banyak juga yang lingkungan kerjanya sangat menantang, situasi yang berbahaya, hazard di mana-mana, sampai juga harus berinteraksi dengan orang-orang yang jauh dari gambaran orang kerja di kantor, orang-orang lapangan yang kepalanya panas. Ini adalah realita yang harus dihadapi oleh mereka yang ada di garis depan lulusan teknik mesin. Memang kerjanya ya nggak jauh-jauh beda ya sama yang orang teknik sipil gitu. Tapi ini perlu kalian pertimbangkan ya kalau mau masuk ke dunia teknik mesin, karena dari kuliah saja sebenarnya sudah bisa kelihatan sih kesiapan kalian untuk melangkah ke dunia kerja yang sejalan dengan pendidikan kalian. Jadi semua kembali ke pilihan masing-masing, apakah kalian siap secara mental dan fisik untuk menghadapi ini. Resiko tinggi. Fakta keempat yang mungkin salah satu yang paling serius ya, resiko tinggi. Dalam teknik mesin kita nggak cuma berurusan dengan teori atau perangkat yang diam atau statis. Kita ini berurusan dengan mesin-mesin yang hidup, bergerak, beroperasi dengan kecepatan dan kekuatan yang sepenuhnya. Tentu aja resiko yang ada di dalam sini itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perangkat yang diam atau yang nggak bergerak. Bayangin ya, kalau di bidang teknik yang statis, mungkin resiko terbesarnya barang mereka, bangunan mereka, perangkat mereka itu jatuh atau runtuh. Tapi kalau di teknik mesin, ya kita bisa ngomong potensinya, yaitu kecelakaan yang bisa sampai barangnya itu meledak. Konsekuensinya ya nggak main-main, dari cedera, kehilangan anggota tubuh, sampai kehilangan nyawa. Itu baru dari sisi fisik ya. Dari tanggung jawab profesional, seorang insinyur mesin yang mendesain dan mengelola sistem juga punya beban yang berat. Karena mereka pegang alat langsung, kesalahan kecil dalam desain mereka, operasionalnya, atau kekurangan pengawasan itu bisa berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Ini nggak cuma soal reputasi atau karir, tapi juga tanggung jawab moral dan juga hukum yang nyata. Ini fakta ya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih ke menyadarkan tentang betapa seriusnya peran yang diemban oleh para insinyur mesin. Dari pertama kuliah, semua pendidikan dan pelatihan ini memang disiapkan untuk mahasiswanya menghadapi resiko-resiko ini di saat kerja. Oleh karena itu perlu untuk mempertimbangkan pemikiran yang kritis, pengambilan keputusan yang tepat, dan juga pemahaman penerapan tentang keselamatan kerja di standar industri. Jurusan yang supporting. Kita sampai pada fakta kelima ya. Posisi lulusan teknik mesin dalam hierarki profesional yang supporting. Maksudnya, teknik mesin itu biarpun termasuk salah satu jurusan teknik yang populer, banyak diminati, banyak dikenal, tapi ada satu realitas yang mungkin agak menyakitkan bagi orang. Dalam banyak kasus, posisi puncak dalam berbagai bidang industri itu seringkali bukan dipegang oleh lulusan teknik mesin. Misalnya di industri proses, seringkali yang pegang kendali itu ya para insinyur kimia. Dunia industri, pabrik, teknik industri yang ada di garis tertinggi. Konstruksi dan infrastruktur yang nggak bisa dipungkiri pasti teknik sipil. Soal telekomunikasi, tenaga listrik, pembangkitan, teknik elektro jadi sorotannya. Jadi apa artinya buat para insinyur mesin? Mereka ini biarpun adalah frontline engineer yang punya peran krusial dalam menjalankan dan memelihara sistem dan alat secara totalitas, seringkali mereka ini ya sifatnya menjadi pendukung. Ini bukan berarti mereka nggak penting, tapi lebih ke gimana struktur dan kebutuhan industri yang membentuk dinamika ini. Ya ini memang agak sulit ya bagi lulusan teknik mesin yang bercita-cita mencapai posisi top dalam perusahaan atau proyek. Kenyataannya sih memang teknik mesin yang sukses itu bekerja di luar bidang yang mereka tekuni. Ini fenomena yang cukup unik dan perlu kita pahami. Ya teknik mesin karena memang kurikulumnya ketat, kompetitif, penuh tantangan, alumninya juga nggak sedikit yang berakhir di jalur karir yang nggak semestinya atau yang nggak tradisional bagi lulusan teknik mesin. Beberapa dari mereka masuk di industri yang jauh berbeda, misalnya di bisnis development, di keuangan, bahkan jadi influencer. Ini menunjukkan bahwa keterampilan itu tidak serta-merta tentang disiplin teknik mesin. Bisa saja kita ambil pemecahan masalahnya, pemikiran analitisnya, dan juga kemampuan adaptasinya. Ya ini sesuatu yang bisa diterapkan di hampir semua bidang. Jadi ya biarpun posisi puncak di teknik mesin itu sedikit, tapi di luar sana, di luar teknik mesin, banyak lulusan teknik mesin yang mencapai peluang sukses dan itu tidak terbatas. Perkembangan teknologi dan inovasi. Fakta terakhir yang nggak kalah penting, kita akan bicara sesuatu yang selalu bergerak dan nggak pernah berhenti,
berhenti. Perkembangan teknologi dan kebutuhan akan inovasi yang tinggi. Di era yang serba cepat ini, industri seperti proses manufaktur, energi, dan otomasi itu memang berada sebagai garis depan perubahan. Khususnya buat kalian lulusan teknik mesin yang banyak terjun di lapangan terkait hal-hal itu, ya siap-siap sama inovasi yang nggak kenal henti. Mulai dari energi terbarukan yang mulai masuk dalam sorotan PBB, penggunaan AI dan robotika untuk otomasi industri, sampai pengembangan proses yang lebih ramah lingkungan dengan tujuan emisi karbon yang lebih rendah. Semua ini memerlukan pikiran yang terbuka dan kemauan untuk terus belajar. Ini bukan cuman soal menjaga skill kalian agar tetap relevan dengan pengembangan zaman, tapi juga kalian bisa memanfaatkan gelombang inovasi ini untuk berkarir lebih jauh dan lebih cepat. Industri yang baru berkembang biasanya memang membutuhkan ahli, dan kalau kalian bisa menjadi salah satu dari sedikit ahli yang menguasai, kalian sudah pasti tetap dibutuhkan dan juga membuka peluang karir yang lebih cepat, termasuk tentu saja gaji yang lebih tinggi. Memang sih buat banyak orang perubahan yang cepat bisa menakutkan, tapi di setiap perubahan tentu saja tersembunyi peluang. Dan buat kalian yang siap menghadapi tantangan, itu bisa menjadi kesempatan untuk kalian bersinar. Jadi buat kalian para lulusan dan juga calon lulusan teknik mesin, jangan cuma fokus pada apa yang kalian punyai dan kuasai, tapi teruslah melihat ke depan di mana arah angin inovasi berhembus. Bersiaplah untuk mengambil bagian dalam membentuk masa depan industri teknik mesin. Kalau ada yang merasa tersakiti, nggak cocok dengan video ini, ya kalian nggak usah bingung. Pengen dislike, ya dislike aja, silahkan. Dan kurang lebih itu ya respon dari gua di video ini. Dan see you in the next video. Bye-bye.